Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Hulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian an-nasakh. Pembagian an-nasakh itu pertama adalah bi'tibaril badal. Yang kedua adalah bi'tibaril hukmi war rasmi, berdasarkan hukum dan rosem. Rosem ini adalah bacaan atau tulisan. Sanian, aqulu qawlan sanian, anwa'un naskhi min haitsul hukmu war rasmu. Anwa'un naskhi ialah macam-macam nasakh, penghapusan, min haitsul hukmu dari segi hukum, war rasmu dan rosem. Rosem ini ada yang mengartikan sebagai at-tilawah yaitu bacaan, dan ada yang mengartikan sebagai lafadz yaitu lafadz atau tulisan. Pertama, nashur rasmi wa baqaul hukmi ialah menghapus bacaan, wa baqaul hukmi dan tetapnya hukum. Artinya tulisannya atau bacaannya di dalam Al-Qur'an sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Ini yang disebut dengan nashur rasmi wa baqaul hukmi. Wadzalika dan adapun itu nashur rasmi wa baqaul hukmi nahuma ialah seumpama sesuatu warada yang datang apa ma fi sahihi di dalam hadis sahih. Asy-syaikhu wasyaikhatu adapun laki-laki yang tua wasyaikhatu dan perempuan yang tua idza zanaya ketika berzina keduanya asy-syaikhu wasyaikhatu farjumuhuma maka merajamlah kalian. Merajam ini artinya melempar dengan batu. Farjumuhuma maka merajamlah kalian atau melempar dengan batulah kalian huma terhadap keduanya asy-syaikh wasyaikhatu albattata dengan pasti. Albattata dengan pasti. Faqad kana maka sungguh telah ada hadza apa ini ma warada fi sahih yaitu asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Faqad kana maka sungguh telah ada hadza apa ini ma warada fi sahih Qur'anan ialah Al-Qur'an yutla yang dibaca apa hadza. Summa kemudian nusikha dihapus rasmuhu apa bacaannya hadza wa baqiya dan tetap hukmuhu apa hukumnya hadza. Jadi ada penjelasan di dalam hadis sahih bahwasanya dulu itu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhatu asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumhuma albattah. Kemudian ini dihapus bacaannya dihapus, tulisannya di dalam Al-Qur'an dihapus, tidak ada. Namun hukumnya tetap berlaku. Waqad rajama dan sungguh telah merajam Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsana kepada muhson. Muhson ini adalah seseorang yang telah melakukan hubungan badan melalui jalur pernikahan yang sah. Ini disebut dengan muhson.
Man hasala minhu wat'un fi nikahin sahih. Ini disebut dengan muhsan. Wahwa dan adapun al-muhsan al-muradu ialah yang dimaksudkan bisyaikhi dengan kata asyaikh, wasyaikhati dan kata syaikhah. Jadi yang dimaksud dengan asyaikh dan syaikhah adalah orang yang telah melakukan hubungan badan melalui jalur pernikahan yang sah. Ini disebut dengan muhsan atau disebut dengan asyaikh wasyaikhah. Jadi al-muhsan atau asyaikh wasyaikhah ketika melakukan zina maka dirajam. Nah, ini berupa ayat yaitu asyaikhatu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum albata, ini berupa ayat Al-Qur'an. Kemudian tulisannya atau bacaannya dihapus dari Al-Qur'an, akan tetapi hukumnya tetap ada, tetap berlaku. Karena itu Rasulullah ketika ada orang muhson yang melakukan zina, beliau itu merajam. Yang kedua, nashul hukmi wa baqa'ur rasmi, ialah menghapus hukum wa baqa'ur rasmi dan tetapnya bacaan. Artinya hukumnya saja yang dihapus, sementara bacaannya atau tulisannya di dalam Al-Quran masih ada. Wahada dan adapun ini nashul hukmi wa baqa'ur rasmi, huwa hada al-aktsaru ialah yang paling banyak fil Qur'ani di dalam Al-Quran was sunnati dan hadis. Wadzalika dan adapun itu nashul hukmi wa baqa'ur rasmi kanaskhi wujubil i'tidadi, ialah seperti menghapus wajibnya beriddah bisanatin dengan setahun alal mutawaffa anha zaujuha, atas orang yang diwafatkan anha dari almar'ah, zaujuha apa suaminya almar'ah, fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah. Walladzina dan orang-orang yutawaffawna yang diwafatkan siapa alladzina minkum dari antara kalian, wayadharuna dan meninggalkan siapa alladzina azwajan pada para istri, wasiatan dengan wasiat ay fal yusu wasiatan, wasiatan dengan wasiat li azwajihim terhadap para istrinya alladzina mataan pada nafkah, ya. Mataan pada nafkah ini yang dimaksud adalah benda, harta benda yang berupa nafkah. Mataan ini mataan pada nafkah ilal hauli sampai setahun, ilal hauli sampai setahun. Dihapus ayat yang pertama ini, dihapus biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah, biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah, yatarabbasna menunggu siapa al-mutallaqat bi anfusihinna dengan dirinya al-mutallaqat arba'ata ashhurin 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ghaira ikhraj. Nah, ayat ini masih tetap ada sampai sekarang di dalam Al-Qur'an, tapi hukum yang berlaku di dalam ayat ini sudah tidak berlaku, digantikan dengan ayat yang lain, yaitu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ini yang disebut dengan nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Hukumnya sudah dihapus, namun bacaan ayatnya di dalam Al-Quran masih ada. Yang ketiga, nashul hukmi war rasmi, ialah menghapus hukum war rasmi dan bacaan. Wadzalika dan adapun itu nashul hukmi war rasmi kama ialah seperti sesuatu hadis warada yang datang apa ma fi hadisi Aisyah tadi dalam hadis Sayyidah Aisyah
inda muslimin di sisi Imam Muslim wa ghairihi dan selain Imam Muslim, kana fima unzila, karena ada fima ialah pada sesuatu unzila yang diturunkan apa ma asyru radhaatin ma'lumatin yuharrimna, apa lafat asyru radhaatin ma'lumatin yuharrimna. Asyru radhaatin adapun 10 susuan maklumatin yang diketahui yuharrimna ialah menjadikan mahram apa asyru radhaat. Fanusikhna maka dinasah atau dihapus apa asyru radhaatin bi khamsin maklumatin dengan 5 susuan maklumatin yang diketahui. Jadi secara bacaan ayat ini di dalam Al-Quran tidak ada dan hukumnya juga tidak berlaku. Jadi asyru radhaatin maklumatin yuharrimna ini tidak ada tulisannya di dalam Al-Quran. Dan hukumnya juga sudah terhapus, sudah tidak berlaku. Yang berlaku itu adalah bi khamsin maklumatin, 5 susuan sudah menjadikan mahram. Jadi bukan 10 susuan yang menjadikan mahram itu, tapi 5 susuan itu sudah menjadikan mahram. Maklumatin yang dimaksud di sini adalah mengenyangkan. Jadi 10 susuan yang masing-masing dari 10 susuan ini mengenyangkan. Nah ini ya, baru menjadikan mahram. Kemudian ini dihapus, digantikan dengan 5 susuan, yang mana masing-masing dari 5 susuan ini maklumatin, artinya mengenyangkan. Wahada dan adapun ini nashul hukmi war rasmi alal qauli ialah sesuai atas pendapat bi annal murada dengan sesungguhnya apa yang dimaksudkan bi qauliha dengan perkataan Sayyidah Aisyah fima unzila yaitu fima unzila ay fil Qur'ani ialah di dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani ialah di dalam Al-Qur'an. Fima unzila ay fil Qur'an. Nah, fil Qur'an. Kemudian sekarang pembagian an-nasakh bi'tibarin nasikh wal mansuh. Bi'tibarin nasikh wal mansuh. Pembagian nasakh berdasarkan nasikh dan mansuhnya. Apakah nasikhnya berupa Al-Quran, mansuhnya juga Al-Quran, atau nasikhnya berupa sunnah, mansuhnya juga berupa sunnah. Anwa'un nasikhi wal mansuhi ialah macam-macam an-nasikh, hukum syar'i yang menghapus, wal mansuhi dan hukum syar'i yang dihapus. Nashul kitabi bil kitabi. Yang pertama ialah menghapus Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Nashul kitabi ialah menghapus Al-Quran bil kitabi dengan Al-Quran. Artinya menghapus ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Yajuzu boleh nashul kitabi apa menghapus Al-Quran bil kitabi dengan Al-Quran. Kama sebagaimana fi nashi ayatail iddati di dalam menghapus 2 ayat iddah wal musabarati dan ayat musabarah bima dengan sesuatu sabaqa yang telah lalu. Zikruhu apa penyebutan ma. Zikruhu apa penyebutan ma. Yang dimaksud dengan ayatul iddah itu adalah ini ya, di awal, yaitu walladzina yutawaffawna minkum. Nah, yang disebut dengan ayatul iddah ini walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan ayat ini yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Ini disebut dengan ayatul iddah. Sementara yang dimaksud dengan ayatul musabarah adalah ini ya. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum
mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. Ini yang dimaksud dengan ayatail iddah wal musabarah. Ayat iddah dan ayat musabarah. Nah, di dalam ayatul iddah dan ayatul musabarah yang menjadi mansukh itu adalah ayat Al-Qur'an, yang menjadi nasihnya juga ayat Al-Qur'an. Begitu juga dengan ayatul musawarah yang menjadi mansukhnya adalah ayat Al-Qur'an, yang menjadi nasikhnya adalah ayat Al-Qur'an. Ini disebut dengan nashul kitab bil kitab. Yang kedua, nashu sunnati bil kitabi. Ialah menghapus hadis bil kitabi dengan Al-Qur'an. Wa yajuzu dan boleh nashu sunnati apa menghapus hadis bil kitabi dengan Al-Qur'an. Kama fi nashi tawajuhi seperti di dalam menghapus menghadap ila Baitul Maqdisi pada Baitul Maqdis ats-tsabiti yang tetap bisunnati dengan hadis biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram fawalli maka memalingkanlah kamu wajhaka terhadap wajahmu syatrul masjidil harami terhadap arah masjidil haram. Jadi menghadap Baitul Maqdis ketika sholat itu berdasarkan hadis perbuatan Nabi, berdasarkan perbuatan Nabi. Kemudian at-tawajjuh ila Baitul Maqdis ini dinasakh dengan menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Dan yang menghapus ini berupa Al-Quran, berupa ayat. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa ayat Al-Qur'an. Itu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Yang menjadi al-mansukh adalah hadis, yang menjadi an-nasikh adalah Al-Qur'an. Yang ketiga, nasfu sunnati bisunnah. Ialah menghapus hadis bisunnati dengan hadis. Artinya yang menjadi al-mansukh itu adalah hadis, yang menjadi an-nasikh juga hadis. Wa yajuzu dan boleh nasu sunnati apa menghapus hadis bisunnati dengan hadis kama fi qaulihi sebagaimana fi qaulihi di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu ada aku nahaitukum ialah melarang aku kum kepada kalian an ziyaratil kuburi dari ziarah kubur fazuruha maka menziarahilah kamu fazuruha maka menziarahilah kalian ha terhadap al-kubur, ha terhadap al-kubur. Di sini ada hadis Nabi yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Yang menjadi al-masuh hadis apa itu? Yaitu lafaz kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ini menjadi al-mansuh. Yang menjadi an-nasih juga hadis. Yaitu apa? Yaitu kalimat fazuruha. Fazuruha. Jadi antara al-mansuh dan an-nasih satu hadis. Satu hadis. Dan ada lagi di dalam nasuh sunnati bisunnati ya, yang menjadi al-mansuh hadis, yang menjadi an-nasih juga hadis, cuman hadisnya berbeda. Berbeda. Ya. Di sini hadisnya satu. Antara an-nasih dan al-mansuh ini berada di dalam satu hadis. Yang keempat, nashul kitab bisunnati ialah menghapus Al-Quran bisunnati dengan hadis. Yang menjadi al-mansuh itu adalah Al-Quran, yang menjadi nasihnya adalah hadis. Wa yajuzu dan boleh inda jamahiri ahli ilmi menurut mayoritas ahli ilmu yaitu para ulama yang dimaksud dengan ahlul ilmi ini boleh nashul kitabi apa menghapus Al-Quran bisunnati dengan hadis li'anna kilaihima karena sesungguhnya apa keduanya Alkitab wa sunnah wahyun ialah wahyu. Jadi menghapus Al-Quran dengan hadis itu boleh menurut jumhurul ulama. Kenapa? Karena baik Al-Quran maupun hadis itu sama-sama wahyu. Wa muthila dan dicontohkan lahu terhadap nashul kitabi bisunnah biqaulihi ta'ala apa dengan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu
Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian idza hadara ketika datang ahadakum terhadap salah seorang kalian al-mautu apa kematian. Intaroka apabila meninggalkan siapa ahadukum khairan pada harta yang banyak. Apa yang diwajibkan? Al-wasiyatu apa? Berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tua wal akrabina dan para kerabat. Hai sunusiha sekiranya dinasah apa qaulihi ta'ala biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarisin tidak ada apa wasiat liwarisin bagi ahli waris bagi pewaris. Jadi yang menjadi mansuh itu adalah Al-Quran, yaitu kutiba alaikum ila akhirih. Yang menjadi an-nasih adalah sabda Nabi hadis, yaitu la wasiyatah liwarisin. Wa fil mas'alati dan ialah di dalam persoalan kalamun adapun pendapat li Syafi'i milik Imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i. Laisa tidak ada hadza apa ini kitab maka nahu ialah tempatnya kalam. Fal yutlab maka hendak dicari apa kalam minal mutawwalati dari kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Artinya menurut Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i tidak boleh menasah Alkitab dengan As-Sunnah ini. Ini pembahasannya perlu dikaji atau dipelajari, ditelaah di kitab-kitab ilmu usul fikih yang levelnya itu lebih tinggi dari kitab ini. Karena kitab ini adalah levelnya adalah hanya sebatas pengantar ya, atau mubtadi. Ini hanya bagi mubtadi kitab ini. Yang kelima, nashul mutawatiri bil mutawatiri wal ahadi ialah menghapus mutawatir bil mutawatiri dengan mutawatir wal ahadi dan ahad, hadis ahad. Jadi hadis itu kan terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan mutawatir, ada yang disebut dengan ahad, hadis ahad. Wa yajuzu dan boleh nashul mutawatiri bil mutawatiri apa menghapus yang mutawatir bil mutawatiri dengan yang mutawatir wal ahadi dan yang ahad bil ahadi dengan yang ahad wa bil mutawatiri dan yang mutawatir. Ini ada tiga berarti ini. Nashul mutawatir bil mutawatir, nashul ahadi bil ahad, nashul ahadi bil mutawatir. Ini semuanya boleh. Wa yajuzu dan boleh nashul mutawatir bil ahadi apa menghapus yang mutawatir bil ahadi dengan yang ahad alal asahi sesuai pendapat asah. Jadi menurut jumhurul ulama nashul mutawatir bil ahadi ini boleh. Namun terdapat pendapat sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa nashul mutawatir bil ahad ini tidak boleh. Kenapa nashul mutawatir bil ahad menurut jumhurul ulama ini boleh? Li'anna mahallan naskhi karena sesungguhnya apa tempat nasah penghapusan al-hukmu ialah hukum. Artinya yang dihapus itu adalah hukum. Wadalalatu dan adapun penunjukan alaihi atas al-hukum dhanniyatun ialah bersifat dugaan kuat sawaun baik kanat ada apa adalalah bil mutawatiri ialah dengan al mutawatir awil ahadi atau ahad awil ahadi atau ahad. Jadi kan ada yang disebut dengan qat'iyus subut, ada yang disebut dengan qat'iyud dalalah. Ada yang disebut dengan dhanniyus subut, ada yang disebut dengan dhanniyud dalalah. Hadis mutawatir itu dhanniyus subut. Sementara hadis ahad adalah zonni yusubut. Hadis mutawatir qat'i yusubut, hadis ahad zonni yusubut. Nah, bagaimana dari segi dalalahnya? Dari segi dalalahnya antara mutawatir dan ahad ini sama, yaitu sama-sama zonni yuddalalah. Baik mutawatir maupun ahad ghaliban umumnya adalah dhanniyud dalalah. Sehingga karena dalalahnya itu dhanni,
Maka menghapus mutawatir dengan ahad itu boleh menurut jumhurul ulama. Kenapa? Karena yang dihapus itu hukumnya, kandungannya, madlulnya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.